إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruka ma'siyat Allah ala nuri minallah takhafu iqaballah, itu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah, di atas dalil baik Al-Quran ataupun sunnah, karena engkau takut dengan azab Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Ma'azal muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa waktu amat sangat cepat berlalu. Baru beberapa waktu yang lalu kita memasuki bulan Ramadan. Kini kita tiba di penghujung dan di akhir dari bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di akhir bulan Ramadan ini marilah kita sejenak merenungkan dengan apa yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan, dari berpuasa di siang harinya dan dari mengerjakan qiyamul lail di malam harinya. Adapun di antara renungan yang pertama ma'asyiral muslimin, hendaknya kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena kita mampu mengerjakan puasa di siang harinya dan melakukan berbagai macam amal soleh di malam harinya. Janganlah seorang muslim merasa bangga terhadap amalan yang telah dia kerjakan, karena yakinlah jika bukan karena pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita dapat mengerjakan puasa di siang hari. Jika bukan karena pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa mengerjakan salat malam, mustahil kita bisa memperbanyak membaca Al-Qur'an. Semua itu merupakan kasih sayang dan kemudahan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka ma'asyiral muslimin, perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan ini. Lihatlah bagaimana orang-orang yang telah masuk surga, mereka para penduduk surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Para penghuni surga mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah sehingga kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya bukan karena Allah memberikan hidayah kepada kita,
maka kita tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbanyak syukur, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang begitu besar. Allah masih memberikan kepada kita izin kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat hidup, kesempatan, sehingga kita bisa mengoptimalkan ibadah di bulan yang mulia ini. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin, renungan yang kedua di akhir Ramadan ini, hendaknya kita juga merenungkan tentang makna daripada puasa. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejatinya seorang muslim dia harus berpuasa sepanjang masa. Puasa yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa yang dimaksud adalah menahan diri untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala membagi puasa menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang muslim yang berpuasa, dia meninggalkan makan dan minum serta meninggalkan syahwatnya, selayaknya berpuasa sebagaimana kita berpuasa saat ini. Maka balasan untuk orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan nikmat karena amalan yang telah kalian kerjakan semasa di dunia. Inilah balasan orang yang meninggalkan makan dan minum atau orang yang berpuasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kedua, ma'asal muslimin, puasa yang dimaksud yang kedua, tingkatan yang kedua adalah seorang tidak hanya meninggalkan makan dan minum, seorang tidak hanya meninggalkan syahwatnya, tetapi lebih daripada itu seorang menahan dirinya, menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Jika seorang muslim telah menempatkan dirinya bahwa dia sedang berpuasa, maka hari rayanya orang muslim seperti ini adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza 'idu fitrihi yauma liqa'a rabbih wa farhuhu bi ru'yatihi. Orang yang seperti ini adalah hari rayanya ketika dia bertemu dengan Allah dan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, di akhir Ramadan ini marilah kita merenungkan renungan yang baik. Hendaknya kita berdoa kepada Allah dengan doa yang begitu banyak agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal yang telah kita kerjakan. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, bahwasanya para salaf terdahulu mereka sangat bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan sebuah amalan dan mereka sangat bersungguh-sungguh untuk mengerjakan amal saleh. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadahnya, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika amal ibadah ditolak oleh Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Setelah ia membangun pondasi Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Rabb yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, alangkah bahagianya jika kita dapat mengetahui bahwa ada sebuah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengetahui sebuah amalan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Dan itulah di antara ciri-ciri orang yang beriman, selalu merasa takut dengan amalannya, tidak pernah merasa bangga dengan amalannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang memberikan harta yang dia punya, orang-orang yang bersedekah diiringi dengan hati yang penuh dengan rasa takut karena ia mengetahui dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan takut di ayat tersebut? Orang-orang yang telah mencuri, orang-orang yang berzina, orang-orang yang meminum khamar, minuman keras?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya bintas Siddiq,
Tidak wahai anak Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang salat, yasumu wa yusalli wa yatasaddaqu, walakin yakhafu alla yuqbala minhum. Mereka yang salat, mereka yang berpuasa, mereka yang bersedekah, tetapi mereka takut jangan-jangan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, di antara renungan di akhir Ramadan ini, sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita, ketahuilah bahwasanya Ramadan bukan akhir dari segalanya. Ramadan bukanlah akhir dari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita bukan hamba Ramadan, kita hamba Allah, dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim selama dia masih memiliki nyawa, selama hayat masih dikandung badan, maka selama itu dia wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan boleh meninggalkan kita, tetapi kita tidak boleh meninggalkan Allah Subhanahu wa taala sampai kaki kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, sampai kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, Tuhanmu, sampai engkau datang kematian kepadamu. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi qabla ridha, alhamdulillahi inda ridha, alhamdulillahi ba'da ridha, alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina nabiyina rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di akhir khutbah ini saya akan membawakan perkataan daripada Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika hendak meninggalkan Ramadan atau Ramadan akan meninggalkan kita. Beliau mengatakan, wahai hamba Allah, sesungguhnya Ramadan sedang bersiap-siap untuk berangkat, maka tidak ada yang tersisa kecuali waktu-waktu yang sangat singkat. Maka barang siapa yang telah banyak melakukan amal soleh di bulan Ramadan, hendaknya dia menyempurnakannya. Tapi apabila sebaliknya, barang siapa yang sedikit mengerjakan amal soleh di bulan Ramadan, atau dia menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan, hendaknya dia memperbaikinya, karena sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung dari penutupnya. Maka lepaskanlah Ramadan dengan ucapan, lepaskanlah Ramadan dengan kebahagiaan. Wada'an ya Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum al-amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina yawma yaqumul hisab.
اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم حسبنا حسابا يسيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة